Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Minggu 27 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, seraya berkata, "Talik takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, sungguh menjalani kehidupan itu tidak mudah. Ada duka, memang juga ada suka, ada untung, namun juga ada malang, ada sehat, dan juga ada sakit. Dan di dalam Injil ini disampaikan, diwartakan bahwa Tuhan Yesus mendapati kepala rumah ibadat, yaitu yang bernama Yairus, mengatakan bahwa anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati. Sungguh, bagaimana rasa orang tua yang merasakan derita anak yang sangat sakit, sakit parah, dan dikatakan di sini hampir mati. Saya kira perasaan orang tua ini sungguh luar biasa sedih dan susahnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini, "Jangan takut, percayalah saja." Ternyata kita dibimbing Tuhan, modal utama menjalani kehidupan ini sungguh percaya kepada Tuhan. Karena seperti di masa pandemi ini, kita tidak bisa sungguh menyadari manusia sangat lemah, tidak bisa mengatakan kita kuat. Siapa saja bisa terpapar COVID-19, siapapun tanpa kecuali. Dan semoga kita sungguh-sungguh makin mengandalkan Tuhan
Dan di dalam sikap mengandalkan Tuhan itu, kita dibimbing Tuhan untuk seperti Yairus yang punya sikap hormat menyembah Tuhan. Dan di sana dikatakan terwujud sikap kepala rumah ibadat Yairus tersungkur dan memohon. Ini sikap-sikap dari wujud hati yakin hormat kepada Tuhan. Nah, semoga kita di masa pandemi ini, semoga kita sungguh merasa lemah kecil, tersungkur di hadapan Tuhan dan memohon. Semoga kita boleh mengalami kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam keluarga dan komunitas kita. Karena kita tidak bisa menjamin dengan apa yang terjadi sekarang ini, masa pandemi. Namun kita boleh memohon dan berupaya yang terbaik. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, kalau tidak sungguh perlu bepergian. Semoga kita bisa membatasi diri. Upaya-upaya itu menjadi suatu rangkuman moto kehidupan ora et labora. Ada percayanya, berdoanya, ada upaya, ada bekerja, berjuangnya. Semoga Tuhan menyempurnakan upaya baik kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.